Ya pemirsa, pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Pendidikan terus berupaya untuk menyempurnakan sistem PPDB agar adil, transparan, dan akuntabel. Sistem ini hadir dengan perubahan dan harapan baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan di Kota Tanjung Pinang. Untuk mengupas lebih lanjut tentang sistem PPDB 2024, bersama saya Vida Mulia akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio kami, Kasih Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP di Kota Tanjung Pinang, Bapak Indri Zamar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kepala Sekolah SD IT Ibnu Arsyad Muhammad Sambas Fakih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak atas waktunya sudah hadir di studio kami. Mengenai sistem pendidikan PPDB di Tanjung Pinang, sistemnya ini Pak pada tahun 2024 ini berlangsung pada bulan Juni ini ya Pak? Juni, betul. Ini seperti apa sistem PPDB 2024? Baik. Untuk penerimaan peserta didik baru atau yang sering kita singkat dengan PPDB, itu kita masih mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, yaitu nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru, mulai dari jenjang TK sampai SMA. Nah, untuk itu sesuai dengan kebijakan pendidikan ini dan kewenangan dari Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, terkait dengan penerimaan peserta didik baru ini, kami dari Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang sudah menyusun juknis sesuai dengan yang diamanahkan dari Permendikbud tersebut, ditambah lagi dengan keputusan Kepsesjen nomor 47 tahun 2023 tentang petunjuk teknis. Jadi untuk pelaksanaan PPDB 2024-2025 ini kita masih memakai juknis yang ada, yaitu penerimaan secara zonasi dengan jalur penerimaan yaitu jalur afirmasi, kemudian perpindahan tugas orang tua, jalur prestasi, dan jalur zonasi. Iya. Untuk masing-masing jalur ini seperti apa ini Pak? Bisa dijelaskan Pak? Ya. Jadi untuk tahun 2024 itu jalur afirmasi itu adalah jalur penerimaan peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu atau yang mereka terdaftar di DTKS. Kemudian jalur prestasi yaitu bagi calon peserta didik yang akan khusus yang akan melanjutkan ke jenjang SMP. Jadi tidak di SD. Jadi bagi mereka yang ingin masuk ke jenjang SMP, ada jalur prestasi dan itu penilaiannya berdasarkan perankingan. Ya, kalau itu ada nilai raportnya, SKL-nya, kemudian ada prestasi non akademiknya, mengikuti kejuaraan-kejuaraan baik itu tingkat kota, provinsi sampai ke nasional. Dan itu memang harus berprestasi, maksudnya prestasinya itu dalam bentuk juara gitu? Ya, kejuaraan. Jadi maksudnya dia meraih juaranya atau mengikuti kejuaraan? Kejuaraan, mengikuti kejuaraan. Jadi juara 1, 2, 3 itu ada poinnya sendiri, Pak. Ada poinnya. Nah, kemudian jalur perpindahan tugas orang tua ini adalah bagi orang tua calon peserta didik yang mereka bekerja di baik itu PNS maupun yang sebagai karyawan swasta yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah dari perusahaan ataupun dari dinas terkait gitu. Kemudian yang terakhir itu jalur zonasi, yaitu jalur di mana tempat tinggal calon peserta didik berada. Jadi keseluruhan sistem ini itu kita kenal dengan istilah zonasi. Lebih ke sana. Untuk syarat-syarat yang harus dipersiapkan pada saat ada 4 jalur itu, syarat-syaratnya masing-masing seperti apa saja? Ya, kalau persyaratan umum itu siswa khusus yang SD, kita SD dulu. SD itu harus melampirkan NIK, ya, NIK yang ada dalam KK-nya, kemudian akte kelahiran. Nah, gitu. Kemudian yang untuk jenjang SMP, ketika mereka masuk SMP sesuai dengan di samping persyaratan umum tadi ada KK, akte, kemudian ada lagi SKL
surat keterangan lulus dari sekolah untuk melanjutkan berikutnya. Nah, kemudian kalau ketika mereka mengikuti jalur prestasi, mereka harus melampirkan piagam. Kalau itu berupa prestasi non akademik, harus melampirkan piagam. Tapi kalau mengikuti jalur prestasi akademik, melampirkan SKL yang itu diupload gitu. Jadi nilai SKL itu berapa, itu nanti dilakukan perankingan. Demikian. Jadi tentu ada persentase, Pak, ya. Kemudian terakhir jalur zonasi. Ketika jalur zonasi, mereka cukup melampirkan akte kelahiran, KK. Kemudian kalau akan masuk di jenjang SMP, ya SKL itu. Demikian. Oke. Persentase yang dialokasikan untuk masing-masing jalur itu berapa persen, Pak? Ya, jadi untuk jalur afirmasi, ya kita berbicara afirmasi dulu. Ini persentasenya 15% dari jumlah RDT di satuan pendidikan. Jadi masing-masing satuan pendidikan itu kan ada RDT-nya, dan 15% itu adalah jalur afirmasi. Kemudian jalur perpindahan orang tua itu 5%, jalur prestasi 10%, dan jalur zonasi 70% untuk SMP. Ya. Kalau yang SD itu jalur afirmasinya 15%, kemudian jalur perpindahan orang tuanya 5%, dan jalur zonasinya 80%. Oke. Nah, jadi itu perbedaannya. Terkait sistem zonasi ini terdapat pro dan kontra tidak, Pak, selama ini di Tanjung Pinang? Soalnya kalau secara nasional itu ada beberapa pro dan kontra. Kalau di Tanjung Pinang sendiri seperti apa, Pak? Saya kira terkait dengan mungkin istilahnya bukan pro dan kontra, Mbak, ya, tapi karena PPDB secara online ini adalah satu inovasi dalam rangka memudahkan orang tua untuk mendaftarkan anaknya masuk ke sekolah yang dituju, maka tentu ada upaya penyesuaian di situ gitu. Jadi kita memahami terkait dengan hal ini, mungkin ada mungkin sedikit bingung bagaimana teknis pendaftaran gitu. Tapi intinya dari PPDB secara online ini justru memudahkan para orang tua calon peserta didik untuk mendaftar anak mereka masuk ke sekolah yang dituju cukup dari rumah gitu. Kalau dulu mereka harus ke sekolah, kalau sekarang cukup dari rumah sudah bisa mendaftar. Gitu. Nggak, kalau untuk sistem zonasinya, mama yang harus tempat daerahnya di sini harus sekolah di sini, itu terdapat pro dan kontra nggak di Tanjung Pinang? Gini. Prinsip zonasi itu adalah mendekatkan siswa ke sekolah dan dalam rangka upaya pemerataan pendidikan. Justru pro dan kontra itu timbul karena ada sebagian anggapan masyarakat ada sekolah-sekolah favorit, di mana istilah favorit itu tidak ada lagi sekarang. Semua sekolah itu untuk jenjang SD, SMP itu sudah sama gitu. Standar pendidikannya, kemudian gurunya, RPP-nya itu sudah sama gitu, sehingga tidak ada alasan untuk memilih sekolah-sekolah tertentu yang itu adalah notabene adalah sekolah yang favorit demikian. Justru dengan kebijakan PPDB ini akan memudahkan para orang tua pertama dalam proses belajar mengajar selama 3 tahun. Kalau itu di SMP, 6 tahun di SD. Jemput antarnya, waktunya, tenaganya, biayanya, bahkan mungkin keselamatannya, ya. Dan tentu pemantauan terhadap anak-anak kita selama proses pembelajaran berlangsung. Itu tujuannya. Siap. Kita beralih ke Pak Fakih nih, Pak. Gimana pendapat Bapak tentang sistem PPDB yang ada diterapkan di Tanjung Pinang pada tahun 2024 ini, Pak? Iya, kalau menurut kami sebenarnya pemerintah Kota Tanjung Pinang sebenarnya sudah mengatur semua ya terkait teknis, kemudian terkait sistem yang diberlakukan di Kota Tanjung Pinang ini. Memang ini sudah sesuai aturan dengan membagi 4 kriteria
siswa yang nanti akan diterima di sebuah sekolah tersebut. Sehingga menurut kami ini sudah pas. Tinggal nanti pengawasan di teknis, biasanya di masalah teknis kadang ada. Oke. Untuk sistem penerimaan SDIT dan sejenisnya berarti kan swasta ya Pak? Betul. Seperti apa? Samakah atau ada perbedaan Pak? Kalau untuk persyaratan umumnya itu kami sama, bahwa persyaratannya dia harus melampirkan KK, harus melampirkan akte lahir dan lain sebagainya itu sama. Cuma memang perbedaan kami di teknis pelaksanaan saja, gitu. Jadi kalau untuk swasta, biasanya swasta tidak mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh dinas pelaksanaannya. Bisa saja kami bisa melaksanakan mungkin di jauh-jauh hari, gitu. Di bulan Desember kami sudah melaksanakan itu. Itu sesuai kesepakatan antara sesama sekolah swasta atau seperti apa Pak? Tidak. Kalau kami biasa melihat kondisi wilayah atau melihat kondisi kebutuhan sekolah kami, gitu. Karena kalau kami mengikut biasanya setiap yayasan itu memiliki time-nya sendiri-sendiri, gitu. Ada yang mungkin di bulan Desember, ada yang mungkin di bulan Februari, itu melihat dari kondisi sekolah, gitu. Kalau sekolah-sekolah yang favorit biasanya buka satu jam saja sudah penuh, gitu. Tapi kalau untuk sekolah-sekolah semodel kami, gitu, yang baru merintis, mungkin kami perlu berbulan-bulan untuk meyakinkan masyarakat biar dia masuk ke sekolah kami. Itu sih. Kalau untuk SDIT Ibnu Arsyad, ini persyaratannya seperti apa? Kalau persyaratan Perbedaannya antara dengan dari pemerintah. Oh, oke. Jadi kalau di SD Ibnu Arsyad memang kami yang pertama persyaratan umumnya memang kami sama. Kemudian kami memang ada bukan tes ya maksudnya, tapi observasi. Jadi setiap anak yang ingin masuk ke sekolah kami observasi. Dari mulai minat membacanya, kemudian kesiapan anak tersebut untuk melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di sekolah kami. Hanya itu saja atau ada yang lain Pak? Ya di samping itu mungkin nanti kita lihat praktek ibadahnya. Gitu, Dan itu ada persetujuan antara sesama sekolah SDIT atau seperti apa Pak? Itu sudah standarisasi. Standarisasi. Kita beralih ke Pak Indri Pak. Untuk penerimaan PPDB pada tahun 2024 dan tahun sebelumnya, terdapat perbedaan nggak Pak? Untuk tahun ajaran 2024 dan 2025 ini mungkin kita ada sedikit semacam inovasi lah ya. Kita melihat dan mengevaluasi pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, bahwa untuk tahun ini itu di jalur afirmasi perpindahan tugas orang tua dan jalur prestasi itu kita satukan tanggal pelaksananya, yaitu tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024. Kemudian terakhir baru kita lanjutkan masuk ke jalur zonasi tanggal 27 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024. Artinya apa? Karena kuota dari masing-masing jalur ini ada batasnya. Ya, tadi afirmasi ada 15%, perpindahan tugas orang tua 5%, kemudian prestasi itu 10%. Nah, siswa ataupun anak kita, calon peserta didik ini tetap bisa bersekolah untuk daftar ke jalur zonasi. Jadi peluangnya tetap ada gitu. Dan yang paling penting adalah kita ketika mereka tidak atau tidak lulus di jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, kemudian jalur afirmasi karena berbagai faktor, kita tetap harus siswa tersebut, calon ini anak-anak yang umur wajib belajar 9 tahun, wajib harus mendapatkan sekolahnya, dan ini adalah tugas dinas pendidikan untuk memfasilitasinya. Demikian. Jika terdapat salah satu syarat yang tidak memenuhi, umpama administrasi atau beberapa hal yang menyangkut administrasi,
tidak memenuhi syarat seperti apa, Pak? Ya, selama ini memang dalam pelaksanaan PPDB secara online atau kebijakan zonasi ini, salah satu kendala terbesar yang kita hadapi adalah terkait dengan administrasi. Nah, karena adanya kebijakan wajib belajar 9 tahun, terpenuhinya administrasi itu sebenarnya dalam rangka justru mempermudah kepada orang tua untuk mereka mendaftar secara online tanpa ada kendala gitu. Nah, ketika ada kendala administrasi yang terbentur, tentu kalau secara sistem kan akan tertolak, Pak. Iya. Nah, ketika ini tertolak, mereka tentu harus wajib melapor kembali ke Dinas Pendidikan supaya apa? Supaya siswa atau calon peserta didik ini jangan sampai gara-gara administrasi ini hak pendidikan mereka diabaikan gitu. Nah, dalam hal ini setelah mendapat informasi ataupun keluhan dari masyarakat, Dinas Pendidikan dengan berkoordinasi dengan satuan pendidikan di mana mereka berada, kita akan tempatkan atau masukkan calon peserta didik ini ke sekolah-sekolah sesuai dengan zonasi di mana mereka berada. Demikian. Oke. Dan untuk sistem ini transparansi dan akuntabilitas dalam proses PPDB 2024 ini seperti apa? Salah satu kelebihan daripada PPDB secara online ini adalah dalam rangka mendukung kebijakan penerimaan peserta didik baru yang transparan, objektif dan akuntabel gitu. Karena apa? Karena seluruh data itu sumbernya adalah dari orang tua calon peserta didik gitu. Nah, ketika orang tua sudah melakukan atau menginput data sesuai yang diinginkan dalam sistem, maka tugas daripada operator di masing-masing sekolah itu hanya memverifikasi gitu. Nah, kepada operator di satuan pendidikan itu mereka juga sudah dibekali dengan bagaimana melakukan verifikasi sesuai dengan mekanisme yang ada, dan itu ketika lakukan verifikasi dan nilainya langsung keluar, Mbak. Jadi nampak gitu, dan masyarakat juga bisa mengecek gitu nilai, misalnya anaknya jalur prestasi nilainya 90. Nah, ketika operator menginput data itu setelah melakukan verifikasi keluarnya juga 90 gitu. Nah, begitu juga dengan yang lain. Jadi masyarakat langsung bisa melihatnya. Jadi itu proses transparannya ya terhadap pelaksanaan PPDB secara online gitu. Berarti mekanisme dari tahap awal sampai tahap akhir siswa untuk melakukan pendaftaran itu seperti apa, Pak? Dari awalnya persiapannya. Jadi gini, untuk tahun ini kita ada sedikit semacam inovasi ya tentang proses pendaftaran khusus untuk jenjang TK, SD itu calon peserta didik ya ketika mereka ingin mendaftar di satuan pendidikan itu harus terlebih dahulu membuat akun dengan menggunakan NIK. Demikian ya. Jadi NIK dipergunakan sebagai akun untuk anak itu bisa masuk ke sistem. Sedangkan untuk jenjang SMP itu kita tidak menggunakan SK, tapi menggunakan NISN, nomor induk siswa nasional. Jadi nomor induk siswa nasional ini sudah kita integrasikan dengan Dapodik. Jadi ketika mereka akan mendaftar untuk jenjang SMP, langsung isi NISN-nya, maka semua datanya sudah muncul. Nah, gitu. Berarti yang tahun sebelumnya tidak demikian. Pendaftaran di websitenya Disdik. Ya, websitenya adalah sippd tanjungpinang.com. sippd-tanjungpinang.com. Ya. Oke. Lanjutkan, Pak. Ya, jadi bagi masyarakat ya atau orang tua yang ingin mendaftarkan siswa anaknya ke satuan pendidikan, kami sampaikan kembali bahwa untuk jenjang TK dan SD itu sebelum mendaftar seluruh
masyarakat pun orang tua yang akan mendaftar harus membuat akun terlebih dahulu. Yang akun itu adalah bersumber dari NIK calon peserta didik. Kemudian yang untuk jenjang SMP itu tidak perlu menginput akun, tapi cukup menginput NISN. Nah, NISN itulah nanti jadikan akun untuk dapat masuk ke sistem SIPPD tanjungpinang.com dan seluruh data itu sudah ada di Dapodik. Makanya tahun ini kita coba integrasikan, integrasikan dalam rangka memudahkan para orang tua. Ya, kalau SD kan belum anak masuk SD kan belum terintegrasi, Mak, ya. Tapi kalau udah SMP itu karena mereka ini adalah dari SD, maka otomatis datanya sudah ada di Dapodik. Sehingga tinggal ditarik, ketika disebutkan atau diinput NISN, maka akan muncul data-data yang di SD tadi. Nah, itu inovasi yang kita lakukan. Setelah menginput data yang jadi setelah melakukan penginputan data, silakan kepada para pendaftar, para orang tua untuk mengikuti arahan ataupun mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada. Jadi di dalam juknis tersebut ada petunjuk sesuai dengan jalur yang mana akan kita ikuti. Apakah zonasi, prestasi, afirmasi, ataupun perpindahan tugas orang tua dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang sudah tertuang di dalam SIPD tanjungpinang.com tersebut. Nah, setelah itu lakukan upload ya sesuai dengan petunjuk, upload berkas-berkas seperti KK tadi ya, SKL untuk masuk ke SMP atau piagam untuk jalur prestasi, kemudian akte kelahiran untuk semua jenjang PAUD TK SD itu diupload, dan khusus untuk jalur afirmasi nanti ada surat kebenaran atau surat pernyataan bahwa kebenaran dokumen bahwa memang mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu. Demikian. Itu bisa diupload di website. Setelah itu? Setelah melakukan penginputan, nanti ada proses ataupun waktu operator di masing-masing satuan pendidikan melakukan verifikasi. Nah, setelah melakukan verifikasi, kalau tadi tanggal 24, 25 itu adalah 3 jalur itu, maka tanggal 26-nya akan ada pengumuman. Pengumuman di 3 jalur itu. Nah, pengumuman bisa kita lihat juga secara online. Pengumuman dan pendaftaran ulang. Pendaftaran ulang kita juga melakukan secara online. Demikian. Selanjutnya? Ya, kemudian untuk jalur zonasi. Jalur zonasi ketika setelah mereka masuk jalur zonasi tanggal 27, tanggal 28, nanti tanggal 29-nya ada pendaftaran ulang, kemudian nanti tanggal 1-nya nanti ada tanggal 29-nya pengumuman, kemudian tanggal 1-nya itu ada pendaftaran ulang. Nah, pendaftaran ulang ini itu juga menentukan bahwa anak tersebut apakah akan masuk ke sekolah itu atau tidak. Jadi kalau orang tua tidak melakukan pendaftaran ulang, maka otomatis orang tua dianggap tidak mendaftar gitu. Walaupun dia lulus gitu, tanpa melakukan proses pendaftaran ulang. Nah, nanti setelah itu pada tahun ajaran baru, insya Allah tanggal 8 Juli, nah seluruh siswa yang diumumkan sudah diterima di satuan pendidikan mulai melakukan pengenalan lingkungan sekolah. Demikian. Pernah nggak terjadi pelanggaran atau kecurangan pada saat melakukan proses sistem PPDB ini? Jangan dijawab dulu, Pak. Dan pemirsa, kami akan kembali setelah yang satu ini.
Terima kasih masih bersama kami, saudara, dan kita ke Pak Indri Zamar. Kembali dengan pertanyaan yang sebelumnya, pernah tidak terjadi pelanggaran atau kecurangan pada saat penerimaan PPDB ini? Sejauh pelaksanaan PPDB ya berlangsung ya, mulai tahun PPDB zonasi ini kan 2019 ya, sampai dengan saat ini saya kira terkait dengan itu belum pernah ada gitu. Di Kota Tanjung Di Kota Tanjung Pinang. Untuk jenjang ini ya, jenjang TK, SD dan SMP belum pernah. Kecurangan? Kalau kecurangan pun saya kira belum pernah ada laporan-laporan terkait dengan kecurangan. Oke. Kalau terkait dengan pungutan liar, Pak? Apalagi pungutan liar. Jadi gini, kita ingin juga sampaikan bahwa PPDB ini itu tidak ada biaya sedikit pun, artinya 0 rupiah. Jadi kita sampaikan kepada masyarakat, kalau ada warga atau orang tertentu yang mengatasnamakan dinas pendidikan, satuan pendidikan, atau orang-orang tertentu dari lingkup dinas pendidikan, maka jangan pernah memberikan apapun kepada mereka, karena PPDB ini tidak dipungut biaya sedikit pun. Tapi pernah terdapat laporan, Pak, sebelumnya? Kalau laporan itu pernah ada. Pernah ada? Pernah ada. Di tahun berapa, Pak? Mungkin 2-3 tahun yang lalu lah. Itu gimana tuh? Jadi gini, kebetulan yang melaporkan adalah salah satu orang tua yang akan masuk ke jenjang SMP ya. Tapi setelah diselidiki ternyata pelakunya ini bukan dari lingkup dinas pendidikan atau satuan pendidikan, justru orang umum gitu yang memanfaatkan kesempatan ini gitu. Nah, tapi yang jelas kami sampaikan bahwa PPDB ini tidak dipungut biaya sedikit pun. Kemudian yang kedua, orang tua, bapak ibu, orang tua calon peserta didik jangan khawatir, setiap anak kita itu wajib sekolah. Tidak ada anak kita yang tidak sekolah, semuanya wajib sekolah. Bagaimana dengan pernah terjadi tidak diterima di sekolah yang peserta didik tuju? Jadi gini, masing-masing satuan pendidikan itu ada namanya rencana daya tampung. Nah, apakah itu nanti ada 9 rombel, ada 5 rombel, 3 rombel sesuai dengan daya tampung masing-masing sekolah. Nah, sesuai dengan persentase tadi ada afirmasi 5%, prestasi 10%, kemudian afirmasi 15%. Ini kan menunjukkan ada batas-batasnya gitu. Nah, ketika batas itu terpenuhi sesuai dengan kriterianya, maka otomatis kan ada kelebihan. Nah, kelebihan ini juga akan mempengaruhi diterima atau tidaknya calon peserta didik itu untuk masuk ke sekolah tersebut. Saya contohkan jalur prestasi. Taruhlah jalur prestasi itu ada siswa yang mendaftar jalur prestasinya ada lewat piagam untuk tingkat nasional. Ya. Kemudian ada juga yang mendaftar tingkat kabupaten kota. Tentu yang nilai tertinggi adalah tingkat nasional pun gitu. Nah, sesuai dengan kuotanya, semakin banyak yang tingkat nasional, makin juga akan menggeser yang lain. Sementara kuotanya 10%. Nah, sehingga dengan demikian apa yang menjadi harapan harus masuk sekolah itu ya mungkin otomatis tidak bisa terpenuhi gitu. Tapi jangan khawatir, masih ada jalur yang lain yaitu jalur zonasi ketika mereka tidak keterima di jalur prestasi. Memang kelebihan jalur prestasi ini adalah mereka bisa memilih seluruh sekolah yang ada di Tanjung Pinang. Tapi kita berharap sesuai dengan prinsip zonasi ini adalah mendekatkan siswa ke sekolah, justru kita berharap orang tua mendaftarkan anaknya di sekolah di tempat mereka berada. Jadi jangan memaksakan untuk sekolah ini. Jadi istilah sekolah favorit itu tidak ada. Berarti apa yang harus orang tua lakukan jika anaknya tidak diterima? Nah, pertama ketika mereka tidak diterima di jalur yang sesuai yang sudah kita tentukan, misalnya afirmasi, karena kita buka pertama afirmasi perpindahan tugas orang tua dan jalur prestasi ini, ada peluang yang kedua yaitu jalur jalur zonasi. Nah, ketika jalur zonasi pun mereka tidak
keterima sesuai dengan rencana daya tampung sekolah mungkin juga akan terpenuhi, silakan laporkan ke Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan satuan pendidikan di mana zona mereka berada, dan atas hasil koordinasi tersebut calon peserta didik itu akan ditempatkan di sekolah dekat dengan zona tempat tinggal. Jadi jangan khawatir gitu. Berarti masyarakat tidak perlu khawatir gitu. Tak perlu takut khawatir. tidak diterima di sekolah. Yang jelas seluruh siswa atau calon peserta didik itu pasti sekolah, wajib sekolah. Wajib sekolah gitu. Oke. Terima kasih Pak. Kita ke Pak Fakih Pak. Gimana nih Pak dengan sistem pendidikan sistem penerimaan yang sekarang terjadi? Kalau untuk di SDIT Ibnu Arsyad sendiri seperti apa Pak? Ya, kalau untuk di SD Ibnu Arsyad juga kita sudah istilahnya sudah menerapkan sistem online juga. Kemudian karena kebanyakan masyarakat juga tak mau sibuk, tak mau repot gitu, harus datang ke sekolah. Jadi kita juga sudah menyediakan sistem online. Namun online kami kan mungkin berbeda dengan yang disediakan oleh Dinas Pendidikan. Tapi ya, intinya bahwa proses PPDB yang dilakukan di swasta juga salah satunya adalah bagaimana meringankan masyarakat untuk bisa mendaftarkan putra-putri ke sekolah. Oke, terdapat kendala pada saat penerimaan siswa baru? Kalau kendala untuk biasanya teknis saja. Kalau dulu di teknis saja. Ya biasa kalau di sekolah-sekolah swasta kan beda dengan negeri. Kalau kami kan biasanya tergantung minat dari masyarakat itu sendiri. Jadi proses keluar masuk setelah dia mendaftar kemudian keluar lagi itu sudah biasa bagi kami. Dari target kami yang sekian, mungkin yang diterima di sekolah itu cuma sekian saja gitu. Itu bisa seperti itu. Oke. Dari sistem pendidikan yang ada di Tanjung Pinang, itu seperti apa Pak? Kira-kira ada yang perlu diperbaiki dari sistem pendidikan yang sudah dijelaskan oleh Pak Indri tadi? Sistem PPDB-nya ya Bu. Kalau untuk sistem PPDB sebenarnya untuk saat ini sudah memudahkan masyarakat. Gitu. Cuma biasanya gini Bu, di masalah teknis gitu. Masalah teknis. Karena dengan sistem online ini ada juga sebagian masyarakat khususnya mungkin di pedalaman yang tidak atau gaptek istilahnya, dia mungkin agak kesulitan ketika proses pendaftaran melalui online tersebut. Walaupun mungkin tadi dijelaskan bahwa ini memudahkan masyarakat, tapi ada sebagian masyarakat yang mungkin tidak. Cuma memang ini juga harus diantisipasi oleh Dinas Pendidikan, bagaimana caranya biar mereka pun yang tidak bisa mendaftarkan online harus bisa mendaftar seperti itu. Berarti sosialisasi? Ya, salah satunya adalah sosialisasi yang harus dilakukan oleh dinas. Mungkin mudah-mudahan melalui ini kan bisa disosialisasikan bahwa bagaimana cara proses pendaftaran yang dilakukan secara online, dari mulai tahapan awal sampai dengan mereka mendapatkan bukti bahwa mereka lulus dari satuan pendidikan. Cuma satu lagi yang perlu ditambahkan adalah bagaimana sekolah bisa menyediakan satu perangkat gitu, satu perangkat pendaftaran online yang bisa digunakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang mungkin tidak mampu. Gitu. Jadi disediakan perangkatnya, kemudian dibimbing bagaimana proses pendaftarannya, sehingga proses pendaftaran yang dilakukan oleh masyarakat itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh Dinas Pendidikan. Oke. Untuk perbedaan pendaftaran swasta untuk SDIT ya sendiri dengan pemerintah, itu perbedaannya terdapatnya di mana Pak? Di masalah waktu saja Bu. Hanya masalah waktu saja. Karena kalau untuk sistem yang lainnya sama. Kami juga mengikuti juklaknya dari Dinas Pendidikan. Kami juga mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Oke. Tapi untuk sosialisasinya juga berbeda? Kalau untuk sosialisasi ya kami mungkin berbeda dengan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah negeri. Gitu. Kalau kami swasta ya harus fight, artinya kita harus datang ke sekolah-sekolah tujuan untuk mempromosikan sekolah-sekolah kami. Kami harus datang ke instansi-instansi bagaimana kami bisa mempromosikan sekolah kami.
Karena kalau tidak seperti itu, bagaimana kita bisa membranding masyarakat untuk masuk ke sekolah kami? Karena mereka otomatis belum paham dengan keberadaan sekolah kami, gitu. Jadi salah satunya ya bagaimana kita melakukan promosi yang banyak, untuk melakukan promosi yang banyak, baik melalui media sosial, baik melalui kunjungan ke setiap sekolah-sekolah untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Di antara banyak SD itu yang ada di Tanjung Pinang, gimana cara SD Ibnu Arsyad untuk bersaing? Ya, untuk saat ini kami memang masih sekolah baru, tapi kami optimis dengan menjual pertama infrastruktur, kemudian yang kedua kami menjual mutu, gitu. Kami akan menawarkan mutu kepada masyarakat bahwa ketika mereka memasukkan anak putra putrinya ke sekolah kami, insya Allah kami sudah ada jaminannya. Ini jaminannya yang mereka akan dapatkan selama kurang lebih 6 tahun tersebut. Oke, perbedaannya apa, Pak? Apanya, Bu? Dengan SDIT yang lain? Mungkin dengan SDIT yang lain pun mereka punya target tersendiri, gitu, punya market tersendiri, gitu. Kemudian punya modal tersendiri, artinya dia punya mutu yang mungkin mereka banggakan. Karena setiap sekolah pasti saya yakin gitu punya keunggulan masing-masing, gitu. Sehingga itulah yang bisa kami jual ke masyarakat, biar masyarakat juga paham dengan sekolah kami. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Dan saran dari Pak Fakih mengenai masyarakat yang memang keterbatasan dengan teknologi, Pak. Baik. Jadi gimana cara pemerintah mengatasinya? Jadi untuk tahun 2024-2025 ini kita ada juknis yang terbaru ya dikeluarkan oleh Kemendikbud yang saya sampaikan tadi, Kepsesjen nomor 47 tahun 2023. Maka kita sudah diatur dengan lini masa. Jadi ada jadwal-jadwal tertentu yang harus kita memang lakukan. Bahkan persiapan ini sesuai dengan Kepsesjen itu kami sudah lakukan dari bulan Desember yang lalu. Jadi kalau di swasta itu sudah melakukan penerimaan di bulan Desember, kami sesuai dengan Kepsesjen kita sudah lakukan persiapan mulai Desember. Nah, dalam rangka memaksimalkan ya pelaksanaan PPDB tahun 2024-2025 ini dan lebih memperkenalkan sistem ini, maka satu bulan sebelum pendaftaran ya, itu kami sudah lakukan sosialisasi. Kalau kemarin pendaftarannya, kalau nanti pendaftarannya ada tanggal 24 sampai dengan tanggal 1 Juli, maka di awal bulan Mei kemarin kami sudah lakukan sosialisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan pengalaman mengantisipasi masyarakat yang seperti ini disampaikan, ya itu di masing-masing satuan pendidikan ada pusat informasi. Nah, kita sudah menyediakan pusat informasi. Pusat informasinya di mana itu, Pak? Pusat informasi di satuan pendidikan. Di satuan pendidikan dan di dinas pendidikan. Pusat informasi itu tujuannya adalah ketika ada masyarakat kita yang terkendala, mungkin belum memahami secara teknis bagaimana proses pendaftaran, dan itu nanti dia akan dibantu. Nah, dengan kelengkapan barangkali kalau memang kadang-kadang ini orang tua tuh mereka sudah punya perangkatnya ada dan mereka punya handphone ya, gitu. Itu nanti akan dipandu gitu proses pendaftarannya. Nah, yang mandu siapa? Itulah pusat informasi yang ada di satuan pendidikan. Itu terkait dengan teknis. Tapi terkait dengan yang itu kendala yang sifat administrasi, yang itu bukan ranahnya daripada satuan pendidikan, mereka akan ke dinas pendidikan dan dinas pendidikan akan menindaklanjuti hal ini. Cuma tadi terkait dengan kendala, Mbak. Sekarang ini salah satu kendala atau mungkin jadi satu pemikiran kita ke depan bahwa zonasi ini mendekatkan siswa dengan satuan sekolah itu, kalau kita kendala yang sering kita temui adalah sebaran penduduk yang tidak seimbang. Ya, jadi sebaran penduduk yang tidak seimbang dengan
satuan pendidikan yang ada di zona tersebut gitu. Contoh, hari ini pendaftar atau rasio siswa yang akan mendaftar ke sekolah, ya, baik itu SD, SMP itu lebih banyak di Tanjung Pinang Timur. Sementara sekolah di Tanjung Pinang Timur juga terbatas dibanding dengan kecamatan-kecamatan yang lain, Tanjung Pinang Barat ataupun Tanjung Pinang Kota. Tapi kembali lagi bahwa prinsip zonasi ini adalah mendekatkan siswa ke sekolah, maka melalui Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan sekolah terdekat. Kita akan tetap menempatkan siswa itu sesuai dengan zonanya. Oke. Berarti terkait dengan kekurangan untuk masyarakat yang tidak mengetahui atau gaptek. Kita di satuan pendidikan sudah disediakan pusat informasi. Ya, maksudnya pusat informasi itu terdapat di mana? Di satuan pendidikan. Jadi ada panitia. Jadi satuan pendidikan itu ada panitianya. Jadi panitia itu ada yang ditunjuk. Bagaimana cara masyarakat untuk menghubungi satuan pendidikan? Mereka cukup datang ke satuan pendidikan, datang melapor ke satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu ada sekolah. Di sekolah. Satuan pendidikan itu sekolah. Oke. Jadi SD, SMP itu semua ada panitianya. Panitianya nanti ada tertera itu ada pusat informasi. Terserah apa aja informasi terkait dengan itu, mungkin mau bertanya tentang jalur apa saja gitu, tanggal pelaksanaannya kapan, kan ada juga yang tahu, yang tidak tahu kapan pelaksanaan PPD, silakan datang ke sekolah yang dituju, atau sekolah yang tidak dituju boleh di mana mereka berada gitu. Sebab itu tadi pertanyaan itu macam-macam kan, ada kapan pendaftaran zonasi, tapi itu bukan di zona dia. Gitu. Karena informasi itu kan sama. Terakhir nih Pak, ya. Ada saran untuk menyempurnakan sistem PPDB pada tahun 2024 untuk 2025? Pertama gini, salah satu permasalahan yang mungkin sering kita hadapi ya, yang menjadi kendala pendaftar atau calon pendaftar ini adalah terkait dengan administrasi. Nah, untuk sebab itu sebelum PPDB terlaksana, kita berharap maka lengkapi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu pertama. Yang kedua, seluruh sekolah ataupun satuan pendidikan hari ini tidak ada istilah sekolah favorit ataupun sekolah-sekolah hebat gitu ya. Semua sekolah itu hebat gitu. Artinya jangan memaksakan anak kita itu untuk masuk ke sekolah-sekolah tertentu. Karena yang akan kita lalui itu, kalau itu SD 6 tahun, kalau itu SMP 3 tahun. Artinya selama itu juga kita akan melakukan ikut andil dalam proses pembelajarannya, jemput antarnya, waktunya, tenaga yang harus kita keluarkan terkait dengan proses pembelajaran tersebut. Belum lagi pengawasan. Maka kepada masyarakat kita, silakan mendaftar di mana tempat tinggal atau di zona kita berada, supaya program penerimaan peserta didik baru secara zonasi ini betul-betul tercapai. Gitu. Berarti sistem PPDB 2024 ini sudah baik, Pak? Kalau kami melihat dari pengalaman ya, yang kita lakukan hari ini adalah evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita susun sesuai dengan juknis dan apa kita hadirkan untuk tanggal 24 nanti, menurut hemat kami itu lebih baik daripada tahun sebelumnya. Terima kasih Pak. Baik. Dan Pak Fakih, saran untuk pemerintah, terutama Disdik, untuk meningkatkan, menyempurnakan sistem PPDB ini. Ya, baik. Terima kasih Bu. Jadi saran kami mungkin untuk pemerintahan atau ke Dinas Pendidikan dalam proses PPDB ini, yang pertama adalah pengawasan gitu. Pengawasan yang harus intens kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, sosialisasi tentang PPDB itu sendiri, sehingga masyarakat bisa ada rasa nyaman ketika mereka memasukkan peserta didiknya ke sekolah-sekolah yang ada. Karena dengan adanya pengawasan dari, kadang-kadang kan ada hal-hal yang memang terjadi ketika proses
PPDB tersebut yang di bawah kendali gitu, di bawah kendali baik itu kepala sekolah atau satuan pendidikan gitu. Sehingga inilah yang harus mungkin diawasi secara ketat oleh Dinas Pendidikan sehingga proses penerimaan siswa baru tahun 2024 ini bisa berjalan sesuai dengan menjadi harapan kita semua. Dan himbauan kepada masyarakat? Himbauan kepada masyarakat, kami harapkan kepada masyarakat ya untuk mempercayakan diri bahwa semua sekolah sama gitu, semua sekolah sama, bahwa tidak ada perbedaan dalam proses pendidikan. Cuma tinggal bagaimana kenyamanan daripada masyarakat itu sendiri untuk memasukkan putra-putrinya ke sekolah tersebut. Sehingga harapannya ya kita tumbuh bersama gitu, tumbuh bersama dalam proses pendidikan yang dilaksanakan khususnya di Kota Tanjung Pinang. Oke, terima kasih Pak. Sudah hadir bersama kami Pak Indri Zamar, Kasih Pendidikan peserta didik SMP ya, di Kota Tanjung Pinang. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama Kasih Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang Bapak Indri Zamar dan Kepala Sekolah SDIT Ibnu Arsyad Muhammad Sambas Fakih. Semoga dialog ini memberikan gambaran lebih jelas tentang sistem PPDB 2024 di Tanjung Pinang. Dan harus diingat lagi, pendidikan adalah hak semua anak. Titik. Terima kasih telah menyaksikan Youth Talk kali ini dan tetap saksikan Youth Talk edisi selanjutnya di channel YouTube Official UTV setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Fida Mulia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.